Iya, ini ada emang. Ah, setelah doa penutup kan. Ya. Tuhan, haganu kuriamu, lau marsomba menrogo hubamu, bere hamben nami, urna tetap togu, lau mamuji pasangapko gorangmu. Siam hasoman haganub na posoi marsadama ibagas Jesusi ambukon hama urmu naleklukin tetap bujur maham manjalo Jesusi. Bujur mahal manjalo Jesusi.
GKPS Bekasi. Sebagai informasi, persembahan kita pada hari ini terdiri atas 4 kantong, kas pusat, kas jemaat, kas pembangunan, dan diakonia sosial. Untuk menjaga ketertiban ibadah kita pada hari ini, segala alat komunikasi harap dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Siap. Nanti ada baba dari kameramen. Aman. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang mengukir sejarah hidup kita dengan jari tangannya. Bacaan kita masuk. Dialah pembela kita, penolong yang satu-satunya, pendamping yang terjamin. Bacakanlah untuknya beruntai sajak pilihan, dan gemakanlah musik kita yang terindah. Datanglah pada Tuhan, hai kaulah muda. Datanglah dengan sorak-sorai lagu persaudaraan dan gegap gempita. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang penuh dan jiwa yang terbakar api keadilan, kasih sejati, dan kesetia kawanan. Sebab dialah matahari kebenaran, Tuhan keadilan, Allah kehidupan kita sekalian. Bapak Inang dan teman-teman nama Poso, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunialah keselamatanku. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau.
Mari kita datang kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingannya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, 2, dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita.
Maha Kasih, Allah yang Esa, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Dikau dengan segenap hati dan kekuatan. Kami tidak melihat visimu atas dunia ini, sehingga kami tidak melibatkan diri ke dalam karya yang Kau rencanakan bagi ciptaanmu. Baharuilah hidup kami dan jadikan kami anak-anak-Mu yang untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah berdosa terhadap sesama manusia dan lingkungan kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Dengarlah janji Allah tentang keampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian bersamamu. Berkenan
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari nama Poso GKPS Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan warta jemaat.
Salam bagi kita semua. Warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Yang pertama, berita duka cita telah meninggal dunia Des Ora Bahagia Purba, anggota seksi Nama Poso GKPS Bekasi, Sektor 2 Bethlehem. Orang tua wali, keluarga Situa Malim Damanik, Inang Boru Purba. Pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 di Rumah Sakit PON, Jakarta, pukul 23.24 WIB. Jenazah telah diberangkatkan ke Pematang Raya pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 8 WIB. Yang kedua, berita sakit. 1. Inang Sarmaida Saragih, Nyonya Situa Edi Ahman Sipayung, Sektor 2 Bethlehem, dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. 2. Inang Ernauli Purba, Nyonya Situa Mulyadon Damanik, Sektor 6 Getsemani, dirawat di Rumah Sakit Pina Bekasi. 3. Bapak Iwan Rahwana Damanik, Jemaat Sektor 8 Kana, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Ketiga, Perpadanan Sihol Marhajabuan atau perjanjian pernikahan. 1. Pada hari Sabtu 6 November 2021 akan dilaksanakan ibadah perjanjian pernikahan Yose Yulvina Sipayung, putri dari keluarga Walken Sipayung, Boru Saragi, Sektor 4 Emmaus, dengan Juniarto Parlindungan Sinaga, anak dari keluarga Jamel Sinaga, Inang Boru Manulang, Jemaat GKPS Raya Kota. Masuk pukul 9 WIB, bertempat di Gereja GKPS Bekasi. 2. Pada hari Sabtu 13 November 2021 dilaksanakan ibadah perjanjian pernikahan Luther Aprinando Penturi, anak dari keluarga Bapak Karel Penturi, Inang PW Bungarondang Saragih, Sektor 6 Getsemani, dengan Ruth Damayanti Saragih, putri dari keluarga Jahotman Saragih, Inang Boru Tondang, Jemaat GKPS Salemba. Masuk pukul 9 WIB, bertempat di Gereja GKPS Bekasi. Yang keempat, Kamis tanggal 4 November 2021, Pertemuan atau PA Seksi Inang GKPS Bekasi dilaksanakan secara virtual Zoom, masuk pukul 17 WIB. Yang kelima, Minggu tanggal 7 November 2021 adalah Pesta Bapa se-GKPS. Kebaktian pertongguan sektor pada tanggal 5 November 2021 dan kebaktian minggu dilayani oleh seksi Bapa dan jemaat yang beribadah secara offline dengan kuota 100 orang diprioritaskan kepada seksi Bapa. Apabila belum terpenuhi dapat diisi oleh jemaat Sektor 5 Filipi, 6 Getsemani, dan 7 Horeb. Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilaksanakan angkat sidi kepada anggota baptis yang sudah menyelesaikan pelajaran katehisasi periode 2021 maupun periode sebelumnya. Ujian akhir secara lisan dan tulisan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021, metode tatap muka. Yang berikut, Panitia Natal Umum 2021 sesuai jadwal giliran sektor diserahkan kepada Sektor 2 Bethlehem dan Sektor 3 Dotan, dan dalam waktu dekat akan membentuk kepanitiaan yang lengkap. Demikian warta jemaat buat kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jemaat GKPS Bekasi, ya Tuhan, secara umum, pada hari ini Bapa, kami sungguh bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan.
Kami boleh mengadakan ibadah bersama-sama di gereja ini Tuhan secara offline. Setelah beberapa bulan kami melaksanakan ibadah kami secara online. Walaupun sebagian masih beribadah secara live streaming Tuhan, tapi kami sungguh merasakan kasih karunia-Mu Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Terlebih persekutuan kami dengan jemaat-Mu Tuhan di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, di Jemaat GKPS Bekasi, pelayanan seksi Nama Poso dalam rangka mengingat semangat Sumpah Pemuda yang ada di negara kami yang telah dirintis oleh pendahulu kami ya Tuhan, sehingga kami juga terbawa dalam semangat melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Dengan penuh sukacita Tuhan, seksi Nama Poso boleh bersukacita melayani kebaktian minggu kami pada hari ini Tuhan. Dalam kegiatan kami di GKPS Jemaat Bekasi ini Tuhan, setelah pandemi situasi semakin membaik, kami mau melakukan ataupun menjalankan semua kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk kami laksanakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang kami sepakati Tuhan, apa yang kami akan lakukan, semuanya kami bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami bawakan dalam doa kami pada hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang dalam duka cita Tuhan, dalam sakit penyakit Tuhan, agar mereka boleh merasakan uluran tangan-Mu. Dalam hari ini Tuhan, kami mendengar berita salah satu anggota Nama Poso di jemaat-Mu Tuhan, Des Ora Bahagia Purba. Engkau panggil kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada hari ini juga telah diberangkatkan ke Pematang Raya Tuhan. Engkau berkati semua perjalanan keluarga dan acara yang dilaksanakan di kampung nantinya Bapa, secara gereja maupun secara adat orang Batak. Engkau semua memberkati dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka Tuhan. Pada tanggal 6 November ini Tuhan, di Jemaat-Mu GKPS Bekasi, kami akan melaksanakan perjanjian pranikah kepada Yose Yulvina Sipayung dengan Juniarto Perlindungan Sinaga. Dan juga pada tanggal 13 November nanti Tuhan, Luther A. Prinando Penturi dengan Ruth Damayanti Saragi. Kami serahkan kedua calon mempelai ini Tuhan dalam mempersiapkan perjanjian pernikahan mereka Bapa, agar semua acara yang dirancang ataupun semua keinginan-keinginan yang mereka kehendaki Tuhan, kiranya Tuhan merestui dan memberi arahan ataupun petunjuk kepada kedua pasangan calon pengantin ini ya Bapak, dan keluarga kedua belah pihak, para anak Barboru. Engkau juga yang memberkati agar semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberkatan, rencana pemberkatan mereka bisa terlaksana Tuhan. Demikian juga Bapak, kegiatan-kegiatan seksi di jemaat-Mu PA Seksi Inang yang dilakukan pada tanggal 4 November 2021 dan juga Pesta Bapa pada tanggal 7 November nanti Tuhan. Engkau yang selalu memberikan petunjuk melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Semua pengurus-pengurus seksi, semua pelayan-pelayan yang sudah ditunjuk, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dalam sukacita dan selalu berserah kepadamu. Demikian juga Tuhan, nantinya kami sudah merencanakan di tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang dilaksanakan angkat sidi kepada anggota baptis yang
sudah menyelesaikan pelajaran katekisasi Tuhan. Dan persiapan-persiapan untuk itu Tuhan mereka sudah persiapkan dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya kekuatan yang daripada Tuhan yang selalu ada pada diri mereka Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan, pelajaran-pelajaran yang sudah mereka terima, boleh mereka renungkan dan boleh mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka ke depan. Demikian juga Tuhan pada Panitia Natal Umum 2021 yang telah kami jadwalkan Tuhan dan sudah ditunjuk sektor 2 Bethlehem dan sektor 3 Dotan untuk menyusun kepanitiaan. Engkau yang memberkati semua Bapa, biarlah melalui perayaan-perayaan yang kami lakukan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kau Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jangan hari penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa nama tinggi. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersatu hati memohon kepada Tuhan dalam menaikkan pokok-pokok doa kita. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh sukacita yang besar pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau menyampaikan butir-butir doa syafaat kami kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami GKPS Bekasi. Tuhan, Kaulah yang senantiasa menjagai dan melindungi lingkungan gereja kami ini, agar kami boleh hidup damai dan saling bertoleransi satu sama lain. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap badan pengurus di gereja kami ini. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati
selalu PHMJ kami, Badan Diakonia, pengurus sektor, pengurus seksi, dan para pelayan. Biarlah kiranya segala sesuatu, setiap program rencana kerja yang telah dirancang sedemikian rupa boleh terrealisasi dengan baik. Engkaulah Tuhan yang menyertai dan memberikan kesehatan selalu kepada setiap pengurus dan para pelayan di jemaat kami ini. Tuhan, kami juga berdoa terkhususnya untuk seksi pemuda kami ini. Ya Bapa, Engkaulah yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, baik yang mengikuti ibadah secara langsung maupun secara online. Tuhan Yesus, kami mau bawakan ke dalam doa kepada teman-teman kami yang masih bersekolah atau kuliah. Kiranya Tuhan yang memberkati selalu, Engkau yang memberikan hikmat kepintaran agar mereka boleh menjalani sekolah dan perkuliahan dengan baik. Dan juga Tuhan kepada teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkaulah Tuhan yang memberkati dan memberikan jalan kepada mereka agar pekerjaan yang mereka dapat boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kami yang menginginkan pasangan hidup. Biarlah kiranya Tuhan yang menunjukkan jodoh yang terbaik kepada pemuda-pemudi kami pribadi lepas pribadi. Dan juga ya Bapa, bagi setiap teman-teman pemuda kami yang sudah merencanakan pernikahan ataupun yang akan berlangsung, kiranya Tuhan yang menyertai segala sesuatunya agar dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, Engkau juga yang memberkati pada setiap kami yang sedang menantikan keturunan. Kiranya Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap usaha dan doa kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga bawa ke dalam doa bagi siapa saja yang sedang dalam keadaan sakit, baik di jemaat kami maupun di lingkungan gereja kami ini. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk Inang Sarmida Saragih, Nyonya Situa Ediah Mansipayung yang dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, Inang Ernauli Purba, Nyonya Situa Mulyadun Damanik yang dirawat di Rumah Sakit Pina Bekasi, Bapak Iwan Rahwan Damanik yang dirawat di Rumah Sakit Umum. Ya Bapak, biarlah kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Engkau juga yang memberkati setiap para medis yang merawatnya dan juga obat-obat yang mereka minum. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkaulah obat di atas segala obat. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, saat ini negara kami sedang diterpa pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur Bapa bahwa penyertaan-Mu nyata atas kami. Engkau yang memberikan penurunan serta pemulihan setiap harinya. Bapa, pulihkanlah negara kami ini dari pandemi COVID-19. Janganlah biarkan kami ketakutan karena virus ini, tapi biarlah Engkau yang senantiasa menyertai setiap aktivitas kami hari lepas hari. Ya Bapa, Engkau juga yang memberkati pimpinan negara kami, mulai dari pimpinan yang paling tertinggi, yaitu Bapak Presiden kami, sampai dengan jajaran yang paling bawah, yaitu RT dan RW. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan yang memberikan hikmat kepada mereka agar bangsa dan negara kami ini boleh tercipta ketentraman dan damai sejahtera selalu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, dan Engkau juga yang memberkati Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Ampunilah kami atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menguduskan nama-Mu, yaitu dengan mendorong kami supaya senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami, supaya kami dikuatkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu.
dan melakukan kehendak-Mu di bumi melalui ketaatan dan perbuatan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajarilah kami supaya lebih sungguh mengenal dan percayai Engkau, bahwa hanya Engkau sumber kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mengikuti pemberian-Mu yang telah Engkau nyanyikan kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami supaya kami bisa mengenal dan menyayangi Engkau dengan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah Tuhan yang melihara dan memimpin kami, supaya mampu menjauhkan diri dari dosa dan jerat iblis. Engkau juga yang menyertai kami supaya menang melawan segala pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi lagu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Penuh harapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
Marilah kita berdoa saudara-saudara, baik yang bersekutu di gereja ini dan bersekutu dalam daring bersama-sama di banyak tempat, tapi disatukan sebagai satu GKPS Jemaat Bekasi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian kami, kiranya kami dibentuk. Kamilah bejana-Mu ya Tuhan, bentuklah kami. Namun kiranya kami juga menyambut bentukan-Mu itu, sehingga kami tampak sebagai orang Kristen dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, khususnya kami yang pada hari ini nama Poso kaum muda, hendak mendengar firman-Mu, hendak terus Kau bentuk, agar dengan ini semua firman-Mu sungguh nyata, bahkan seperti kata Alkitab, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah dan kita yang di sini berkumpul, marilah kita membuka Alkitab kita, yaitu dari surat Roma pasal atau bindu 1, 16 sampai 17. Ambilan nama dear napabayuhon, kekuatan firman yang membarui tapi juga yang membentuk kita. Saya akan membacakan untuk kita semua saudara-saudara. Diberi judul Injil itu kekuatan Allah. Demikian tertulis Roma 1, 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua tahu bahwa Alkitab kita, bagian kedua Alkitab kita disebut Perjanjian Baru, karena memang ada yang sungguh baru terjadi di dalam hidup dan keyakinan orang Kristen. Ada yang unik berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa yang berlangsung baru, unik, bahkan menentukan itu yang berlangsung seperti ini saudara-saudara, yang kita kiranya tahu on mahape nabayuin sebagai orang Kristen, yaitu apa? Ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sebenarnya, dan kita sudah hafal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agama lain saudara-saudara, juga agama Perjanjian Lama, ya, agama orang Yahudi saudara-saudara, umumnya mulai dengan meminta apa yang manusia telah lakukan. Dan kalau manusia telah lakukan ini dan itu, manusia itu nanti dapat pahala, mendapat upah dari Tuhan. Demikian logikanya. Tetapi yang baru dalam kekristenan saudara-saudara ialah bahwa Allah telah memulai melakukan sesuatu, yaitu apa? Mengasihi dan memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Itu yang baru. Ada yang diberikan Allah. Bukan mulai dengan apa yang kalian manusia sudah persembahkan. Bukan. Tapi ini Tuhan lakukan untuk kita. Itulah arti kata Injil. Dalam bahasa Inggris disebut gospel, dari kata God's spell, yaitu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dengarlah, ambilan nama dear dalam bahasa Simalungun, Evangelion dalam bahasa Yunani, artinya apa? Ada kabar baik, ada kenyataan baru yang sungguh terjadi untuk kita, saudara-saudara. Aisonondo holongni uhurine bata bani dunia on bata ibere hon anakni. Itulah Injil, itulah gospel, Godspell
yang kiranya kita jawab dengan iman, dan itulah yang sungguh baru yang diberikan, yang diperdengarkan, dan kita mendengar dan percaya. Jadi ada kabar sukacita sorgawi, saudara-saudara, yang datang, ya. Terimalah itu. Makanya saudara-saudara, kekristenan kita memang urusannya bukan terutama, dan ini berbeda dengan agama lain sekali lagi saudara-saudara, urusan keimanan Kristen kita bukan untuk Tuhan layak doa ilobemu, Tuhan aku harus bagaimana mempersiapkan agar aku ke surga. Tidak. Ada yang kita harus sambut dari Tuhan, dan persiapan kita di surga itu disiapkan Kristus. Besar rumahku, banyaklah ruang di rumah Bapakku, kata Kristus. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, sekali lagi bukan untuk ragu, layak doa Tuhan ilobemu, dapotan doholi au Tuhan. Bukan itu pertanyaan kita. Kenapa? Sekali lagi, ada kabar baik, dong ambilan nama dear naroh bani naibata. Ada yang diberikan, ada yang dikatakan itu apa? Kasihnya dalam anaknya Yesus Kristus. Dan kalau begitu kita mendengar, mempercayai, menghidupi, dan menerima yang datang dari surga itu tiap hari, tiap pagi, sampai pada akhirnya kita bertemu muka dengan muka, katanya dalam Korintus 13 ya, pada Dia yang namambere holongina bagal in bata, saudara-saudara. Itulah Injil yang kita dengar, yang baru dari Tuhan untuk kita. Pada Roma 1 yang tadi baru kita baca, saudara-saudara, Rasul Paulus ingin lebih jauh lagi mengenai Injil itu. Betul, Injil itu kabar baik, ambilan nama dear, tangarma, tangihonma, saudara-saudara. Indah sekali sebenarnya bahasa Simalungun ya, saudara-saudara. Boido manangar tapi lang manangihon, kan gitu ya. Tapi justru tangima artinya simaklah, tidak sekadar lewat berita itu, tapi hidupilah. Tapi Paulus mengatakan, ya betul kita mendengar, ya betul ada peristiwa Tuhan memberi anaknya disalib dan bangkit, itu peristiwa itu betul, kita percayai, kita amenkan. Tapi Dia ingin agar kita lebih jauh lagi, saudara-saudara, dengan mengatakan apa, saudara-saudara? Terimalah itu, tetapi ingat, itu kekuatan juga. Dengan kata lain, ketika Injil itu soal kekuatan, betul itu didengar, betul itu dipercayai, tapi karena dia juga kekuatan, maka mesti ada yang kita bisa capai. Karena Injil itu halani gogoh ni naibata doin, karena dia kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan itu kekuatan yang membuat kita dalam hidup ini bisa mencapai sesuatu, bisa mendapat sesuatu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, Tuhan dearni in ambilan nama dear hutangihon, hu amen kon. Tapi hari ini kita mau melangkah lagi. Itu bukan hanya sekadar kamu dengar sebaik-baiknya, kamu aminkan, tapi dia kekuatan sehingga kamu pun harus kuat mencapai berkatnya dalam hidup ini, sampai nanti pada akhirnya memasuki tempat yang telah disediakan oleh Kristus untukmu, untuk kita semua. Kalau memang demikianlah yang kita mau dengar pada hari ini, tadi yang didoakan remanya, pesannya, asemargogoh mahape hatani Tuhanin, asemargogoh mahape Injilin, saudara-saudara. Maka itu kalau begitu ditentukan juga oleh bagaimana kita mendengar dan menerima, dan pakai istilah Simalungun yang indah, maka goluhkon hataniin, menghayati. Saudara-saudara, dalam percakapan iman Kristen, iman kita ini kan sudah 2000 tahun lebih ya, sejak Yesus kita tahu ya, sejak ada kalender Masehi. Dan dalam percakapan iman sebenarnya ada dua hal cara kita menerima
ambilan nama Dear, cara kita menerima gospel itu. Yang pertama jelas, pakai bahasa Latin disebut fides qua creditur. Maksudnya apa? Iman berarti mempercayakan diri. Hu ondoskon goluhku, hu amenkon. Do mahape roh holong ni in nabagal in lang mago au hu ondoskon madiriku. Iman berarti mempercayakan diri. Kabar baik tadi, saudara-saudara, kita terima dan kita mengatakan, aku berserah, aku percaya, merondos mau Tuhan. Bani holong muin, holongi au Tuhan. Tapi yang kedua, saudara-saudara, juga dikatakan bahwa cara kita menjawab kabar baik ambilan itu adalah fides qua e, ada tambah e-nya lagi, fides qua e creditur, yang artinya apa? Aku pahami iman itu dan aku akan berdiri sebagai orang percaya. Dong do hajong-jong aku hape hal itu mah hujalo hatani Tuhan in. Makanya saudara-saudara bagus juga istilah toba gitu ya saudara-saudara, untuk orang yang sidi disebut maka tidakon hapor seau. Ya. Jadi kita yang menerima kabar baik, domai jalo hita hataniin, marondo sita, amin Tuhan. Tapi sekarang selanjutnya, maningon takas tohoma hajong jongata. Mesti ada juga bahwa kita, Tuhan hukatidakon mahatamuin, aku mengaku percaya. Bahasa Indonesianya, aku angkat sidi, gitu ya. Aku mengangkat kepalaku di hadapanmu Tuhan. Dan aku mengaminkan. Jadi yang kedua, kalau begitu saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, maksudnya apa? Betul aku mengaminkan, betul aku marondos, tapi juga ketika dia sampai kepadaku, aku juga akan berdiri. Aku juga akan menunjukkan aku ini adalah orang yang percaya, dan seperti ini kepercayaanku Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini buat kita saudara-saudara, kalau memang Injil, ambilan nama Dear Gospel itu kekuatan Allah, maka jawab kita, aku percaya, tapi juga aku berdiri di sini sebagai orang percaya, dan aku tunjukkan artinya aku berdiri. Mungkin baik kita dengar lagu Joy Tobing dulu ya, bagian ref yang sebenarnya menceritakan iman juga. Silakan dengan hormat. Sekali lagi dengan lebih keras. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Mampu diri untuk dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih. Jadi memang kita bermula dari semua karena cinta, tapi karena itu aku berdiri di sini. Karena itu kita berdiri sebagai orang Kristen, dan karena itulah kita, saudara-saudara,
tahu betul bahwa yang kita dengar kabar baik itu adalah kekuatan yang membuat kita bisa berdiri di sini, berdiri di banyak tempat dalam hidup kita. Kalau memang itulah sukacita kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, maka kalau begitu kita yang berdiri karena cinta Tuhan itu bisa melanjut mengatakan, oh kalau aku berdiri karena Engkau ya Tuhan, begitulah aku mendapat kekuatan-Mu, maka aku akan hidup dengan istilah yang indah sekali dari Alkitab. Kau akan hidup dalam ukuran iman yang dianugerahkan padamu. Dalam Roma 12, jadi Paulus melanjut menjelaskan maksudnya. Dalam Roma 12 ayat 3b dikatakannya begini, saudara-saudara. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pandeima nasyam maruhur. Jadi uhur dalam bahasa Malungun bukan hanya perasaan ya. Uhur itu pikiran, hati, emosi ya. Pandeima nasyam maruhur. Ganup madomu hubani bagal niha porsayaon nabi nagihon ninebata bani nasyam. Akhirnya memang kita harus sampai kepada level, ya Tuhan, aku harus hidup dalam ukuran iman, dalam Alkitab bahasa Inggris measure of faith ya, yang bisa nyata dalam hidup kita orang percaya. Kenapa? Sekali lagi, karena Injil yang kita dengar itu kekuatan, dan kekuatan itu yang kita terima, kita percayai, membuat kita berdiri, dan sungguh-sungguh karena itulah kita bisa berdiri di sini, di sana. Tapi dengan demikian, Bapak Inang, saudara-saudara Napa Poso, kita juga bisa hidup dalam ukuran iman, measure of faith, yang masing-masing kita harus temukan dalam hidup ini. Ada itu. Dalam bahasa Simalungun, saudara-saudara, apa itu? Dalam Roma 12 ayat 6, itu disebut sebagai sibere-bere partonduyon, sebagai karunia, spiritual gift. Saya bacakan Roma 12 ayat 6 dan 7 itu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan. Itulah ukuran yang dikenakan kepada kita dan kita harus temukan. Apa itu? Untuk bernubuat, baiklah dia melakukannya. Jika karunia untuk melayani, to serve, untuk mengajar, untuk menasehati, membagi-bagikan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya karunia membagi-bagikan, bukan? Kalau kita tidak punya tangan, kita tidak punya karunia untuk melayani, bukan? Memimpin, menunjuk kemurahan, dan semua itu menjadi karunia-karunia yang kiranya sampai juga kita temukan dalam hidup kita. Karena Injil yang kita dengar, ya sekali lagi, membuat aku percaya pada kasih-Mu dalam anaknya yang menyelamatkan. Porsai doa Tuhan. Tapi dong hajong-jong aku berdiri di sini, di sana, di banyak tempat sebagai orang percaya, dan begitu aku berdiri, aku akan bisa mencapai measure of faith. Habak galon, istilah Simalungun, saudara-saudara, bagal nih porsayaon, ukuran iman dalam hidupku, dan itu tanggung jawab kita untuk menemukannya. Sonahado Tuhan, perbagal nih pakorhon nih haporsenhon, sondia do Tuhan perbagal nih ai. Apa yang kita capai, saudara-saudara? Waktu saya muda begitu ya, walaupun sekarang saya masih menolak menjadi tua gitu ya. Saya kan sekolah STT Jakarta S1, dan waktu saya sekolah di proklamasi, saya berpikir anggohata Simalungun doma dapat hui rumah kan lang nai do persiatar doau. Bahasa Indonesia aku sudah dapat dengan bergaul. Orang Pematang Siantar itu pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Beda dengan mungkin orang Sunda ya. To understand English, I can easily get it from school. Lang naido, di sekolah kita berbahasa Inggris.
Tapi pikirku, aku harus juga tahu bahasa Jerman. Karena August Theiss itu orang Jerman. Karena Nommensen itu orang Jerman. Supaya lengkaplah menjadi pendeta. Kan begitu keyakinan saya. Dan ketika saya kuliah, bertambah keyakinan saya bahwa aku pun harus bisa berdiri dengan orang-orang Jerman itu. Jadi tahun 89 lah saya jalan kaki dari STT ke Goethe Institut untuk belajar bahasa Jerman. Dan tahun 98 saya studi di Hamburg, Jerman. Dan saya yakin, sampai di sini ya Tuhan ukuran iman yang kau berikan kepadaku. Karena aku menempuhnya dari tahun 89 dan tahun 98 aku sudah bisa bersama-sama mahasiswa Jerman belajar. Begitu rupanya Bapak Inang, saudara-saudara nama Poso yang terhormat, bahwa kita memang diminta untuk percaya ya, kabar baik itu kita dengar, tangi doa Tuhan, ya, maronos ma'au Tuhan, tapi dopkosiai jongjong ma'aut. Huhati dakon maha porseaku. Tapi setelah itu mesti juga kita sampai kepada bagal nih hapor saya untain, ukuran iman itu mesti kita capai juga, dan kita capai dengan langkah kita, dengan hidup kita. Dan saya saat itu mengatakan, aku juga mesti bisa mencapai imanku dengan belajar bersama orang-orang Kristen Jerman. Dan saya menikmati momen itu. Anda yang muda mesti sampai to that kind of level. Porsaya, ya, jongjong, doma, angkat sidi, doma maka tidangkon, manaksihon, haporsayaon. Tapi lanjutkan Alkitab itu dengan mengatakan, wah ada rupanya si bere-bere partonduyun, ada rupanya gift, karunia, ukuran iman, dan mari kita tempuh, saudara-saudara. Saya buka masker ini, udah permisi sama PHMJ, apalagi saya baru tes PCR karena kemarin siang saya baru tiba dari Palu. Di Palu merayakan Sumpah Pemuda, saudara-saudara. Karena saya juga bagian dari tim ahli di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan kami sedang melakukan pengukuran indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Palu, saudara-saudara. Hasilnya dari BPS kami serahkan ke Gubernur, yang menyambut Pak Wakil Gubernur, Pak Makmun Amir namanya. Dan ketika dia tahu saya pendeta, dia sedikit kaget. Pendeta kok datang untuk mengukur indeks Sulawesi Tengah, pikirnya. Lalu dia bercerita, Pak Pendeta katanya, tentang Poso. Kita tahu Poso itu ada konflik Kristen Islam di situ. Dan dia mengatakan, dia bercerita bahwa sebenarnya orang-orang luar Sulawesi Tengah lah yang datang merusak Poso, katanya. Dan dia sebagai wakil gubernur berjanji untuk terus membangun perdamaian antara Kristen dan Islam di provinsi, khususnya di Poso. Dalam hati saya ini datang walaupun ikut dalam tim ideologi Pancasila, tapi saya ini datang sebagai orang percaya. Hajong-jong aku ijon, ayamah hajong-jongan selaku halakna por saya ya. Tapi saya berdiri di sini juga agar apa? Agar sejauh itulah ukuran iman yang bisa saya katakan bahwa kepada seorang wakil gubernur pun kiranya suara Kristen itu membuat dia memikirkan toleransi, memikirkan persaudaraan, memikirkan hidup bersama yang lebih harmoni. Jadi saudara-saudara, dengan contoh-contoh tadi, kiranya apalagi masih muda, jangan ragu untuk meletakkan ukuran imanmu yang akan menjadi si bere-bere partondion ni Tuhan bata. Jangan ragu itu dan mengatakan, oh Tuhan, sampai di sini aku akan berdiri, tapi sampai di sana aku akan menjadi orang Kristen. Aku mengukur juga diriku sampai ke sana, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati aku dalam ukuran iman sejauh itu.
Di situ si bere-bere Partonduyon terjadi, menjadi si bere-bere Bani Goluhta, menjadi pasu-pasu Bani Goluhta, menjadi sukacita Bani Goluhta. Kenapa? Sekali lagi seperti yang kita katakan tadi, orang Kristen adalah orang yang menerima apa yang diberikan Tuhan. Tapi ingat, dalam kita menerima, tangar mahatani Tuhanin, aima artini ambilan nama dear, hutangar Tuhan, hutangihon, jong au, aku berdiri di sini ya Tuhan sebagai orang Kristen, tapi juga aku akan mengatakan, sampai di sana ya Tuhan, aku juga berkati aku, tunjukkan karuniamu padaku, dan aku akan memproses diriku untuk sampai di sana, untuk sampai di level-level yang saudara-saudara, apalagi masih muda ya, mau capai, tetapkan, karena itulah perjalanan rohani orang Kristen. Tentu kita bertanya, bagaimana kita dapat mewujudkan ukuran iman itu dalam hidup kita? Dalam Matius 17 ayat 20 kan Yesus mengatakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, ya, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi Yesus juga mengatakan, ada measurement, ada pengukuran loh dalam imanmu. Mulai dengan biji sesawi ya, tapi kau bisa nanti menggeser gunung dengan iman itu. Jadi stepnya begitu, sebagaimana juga tadi tadi surat Roma sudah katakan saudara-saudara. Jadi menarik sekali biji sesawi ini. Jadi ada benih sebenarnya. Iman itu seperti benih ya dalam hidup kita. Dan di Israel agak sedikit beda cara kita menumbuhkan benih dibanding dengan cara mereka. Tanah Israel atau tanah Timur Tengah itu kan konturnya sulit sekali. Kalau kita kan, apalagi di kampung ya, tanah kita gemburkan, kita basahi, kita lobangi, lalu padi itu kita taruh biji-bijinya kan ya, ke lubang-lubang itu sambil mundur kan itu kan, baru selesailah. Tapi di Timur Tengah agak beda, makanya dalam perumpamaan Yesus dikatakan ada orang yang melempar benih ke tanah yang subur, karena kebetulan subur, tapi ada juga tanah yang beralang-alang, berduri, tidak bisa disiangi lebih dulu. Ada bebatuan, begitulah tanah berbatuan, ada yang berpasir, begitulah tanah di sana. Jadi petani yang menyebarkan benih itu bukan karena dia bodoh, tapi kontur tanahnya, sehingga mereka menyebarkan benih biji sesawi itu di tempat-tempat yang bermacam-macam. Tujuannya apa? Kata menurut Yesus ialah, sekalipun memang kita sedang berada di tanah yang kering, mari kita jadikan tanah kering itu tanah yang subur. Sekalipun kita di tengah tempat yang berduri dalam kehidupan ini, jadikanlah di tempat yang berduri pun aku bisa menumbuhkan diriku. Aku punya kepercayaan, aku bisa berdiri di situ, aku bisa menemukan ukuran imanku di situ, dan aku bisa menerima buah di situ. Jadi walaupun kita sekarang seperti menempuh, oh Tuhan, on songon gorsing ni on, seperti tanah yang kering, seperti tanah yang keras, aku akan tumbuhkan benih iman itu di situ. Aku akan menerima kasih-Mu Tuhan, walaupun keadaanku seperti itu, dan dari situ aku akan upayakan untuk selalu percaya, tapi juga marhajongjongan, aku berdiri. Tetapi juga ukuran iman si bere-bere Partonduyan itu kiranya datang di situ. Pasu-pasu au Tuhan, supaya aku marbuah naramos. Kiranya saudara-saudara, apalagi saudara-saudara yang muda, mari memulai melangkah sebagai langkah Kristiani orang percaya. Hutangi hondo ambilan nama dearin pabayuhon ya, aku mendengar, amin. Itu keselamatanku, tapi juga aku akan berdiri menjawabnya. Tapi juga aku akan mengatakan, ukuranku ini ya Tuhan, berkati aku dengan ukuran ini. Mungkin aku melewati banyak tanah yang berat di hidupku, tapi aku akan tumbuh di situ, diberkati di situ, berbuah di situ.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih Allah yang besar dalam anaknya membuat kami tidak akan hilang, membuat kami akan menerima kasih-Mu, bahkan kerajaan sorga. Tapi sungguh kami bersyukur ya Tuhan, khususnya kami nama Poso yang masih muda, bahwa kami juga Kau minta untuk berdiri sebagai orang percaya. Dan dengan kami berdiri, kami dapat menjalani hidup kami dan dapat menemukan ukuran iman yang sebenarnya Tuhan sediakan, dan kami perlu temukan dan tetapkan dan tempuh. Dan kuatkan kami ya Tuhan untuk menemukannya lagi dan lagi, karena kasih-Mu besar. Tapi kiranya juga kami sendiri pun melangkah mendapatkan ukuran iman si bere-bere partonduyon yang Kau sediakan untuk kami. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan rasa syukur marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, tapi juga kita mempersiapkan sukacita persembahan kita. Dan sebelum kita mempersembahkan sukacita kita, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan Tuhan. Dari 2 Korintus 9 ayat 7, demikian tertulis saudara-saudara, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan bagi yang di gereja ini ke depan, dan bagi saudara-saudara yang tinggal di rumah, saudara-saudara dapat melakukan sebagaimana biasa melalui transfer bank. Mari kita persembahkan sukacita kita. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara-saudara yang bersekutu di gereja maupun yang di rumah, marilah kita bangkit berdiri dan marilah kita berdoa dan nanti menaikkan pujian untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan berterima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami. Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah.
Dia dengar dari surga dan diberi penebus. Puja dan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara yang di rumah, pulanglah dalam damai, dan saudara yang di rumah, terimalah damai dan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu ma hubata ganuban. Terlebih nasiam na irumah na beribadah live streaming. Selamat hari Minggu ma hubani nasiam huma. Alanyai alanin Minggu nama poso doon, Minggu pelayanan nama poso. I GKP Bekasi naondoskon lobe hubani pembimbing seksi nama poso. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Juga buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Terkhususnya karena minggu ini adalah minggu buat pemuda. Suatu kesempatan yang rutin tiap tahun diberikan oleh Gereja Jemaat Bekasi kepada nama Poso untuk juga bisa bertanggung jawab dan terlibat di dalam pelayanan. Dan kita pada minggu ini sangat terberkati. Terima kasih buat Luther sebagai paragenda yang mungkin ini adalah kesempatan terakhir dia sebagai pemuda melayani, karena mungkin 2 minggu lagi dia akan pemberkatan. Juga buat liturgis, buat doa syafaat, pemusik luar biasa, singer, kemudian kolektan, dan terlebih lagi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita semuanya sangat terberkati. Jadi kesempatan ini sangat-sangat luar biasa dan sangat berarti buat kita. Satu pesan yang ingin saya sampaikan, sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada murid kesayangannya Timotius, janganlah engkau dianggap muda, karena janganlah orang meremehkan engkau karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam perkataanmu, perbuatanmu, dan tingkah lakumu. Mungkin kalau saya tidak salah itu sama seperti dengan khotbah tadi, hajonjongan kita. Jadi itu luar biasa. Jadi kita nama Poso jadilah teladan, bukan hanya di gereja, di rumah, di tempat kita bekerja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai anak Tuhan, jadilah teladan, karena kita sudah memiliki iman bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pembimbing nama Poso. Terutama juga untuk Bapak Pendeta Martin Lukito.
terima kasih atas pelayanan hari ini. Semoga di hari-hari berikutnya juga Bapak selalu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami dari PHMJ mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan hari ini, Nama Poso, tim gugus COVID, song leader, terutama tim multimedia. Semoga apa yang kita berbuat menjadi berkat bagi jemaat. Terutama untuk Nama Poso, selamat hari Minggu Nama Poso di jemaat ini. Bila hadir ucapkan selamat hari Minggu. Ya, demikian juga yang di rumah, kiranya untuk kedepannya lebih bersatu lagi, karena ini akan menjadi penerus ya dari GKPS Bekasi ini terutama. Sonaima niurnami, jadi selamat hari Minggu membata. Domai jalo hita hatani Tuhan, walaupun engkau tanah yang tandus, walaupun engkau tanah yang tandus. Agepe hita on tanah na tandus tene. Tetap mita margogo lau makurjahon patubuhkon hapor sayata ubani Tuhan. Terkira-kira sunaima na boi buat tanami na sampai dong donai buat nasyam ubani ambilan ni nepadas ni Bapak Pendeta. Terima kasih ma ase jongjong mahita. Ataun hita malobe selamat hari Minggu ubani Sindohorta. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya. Jadi riap maita makataon selamat hari Minggu tolu hali, horas tolu hali sai par horasi Tuhan maita bagas pargolihat ta ubani are-are noro. Horas mawata. Horas. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mulak maita bagas damai.
sangap kon gorang lu Nasiam hasoman Haganub na posoi Marsadama ibagas Jesusi Ambukon hama Uhurmu nalek lukin Tetap bujur maham Manjalo Jesusi Gebuai pe parutolon narobamu Tetap bujur maham Manjalo Jesusi
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
Anggo sing Jehovah napa uli rumah soya do si panukani anggo sing Jehovah naman ramutun hujan soya do halak naman jaga pepuho lang ondos bani Tuhan soya do naipukani kiro kape mudo lang dongi bagas Tuhan soya do naihor jahni Ondos kalubat bai segala horjamu Ondos bai Tuhan ganu pikirami ai bani Tuhan torsado ganu sai marondos mahita ganu Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifin post notification kalian supaya kalian bisa tahu postingan-postingan kita selanjutnya ke depan. Dan jangan lupa di komen nih di bawah apa yang menurut kalian bagus dan kurang bagus, kritik-kritik dan saran sangat kami terima. Terima kasih teman-teman. Jadi lupa.